Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO Labs yang akan listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai Labs. Pertama, menganalisa latar belakang perusahaan dan tujuan IPO, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwriter, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, dari kegiatan usaha perseroan. Perseroan selaku perusahaan distributor adalah perpanjangan tangan dari prinsipal, di mana perseroan mewakili prinsipal sebagai license holder atau pemegang lisensi. Melakukan penjualan langsung, menentukan kebijakan pemasaran, dan mengelola layanan purna jual. Dalam hal prinsipal memberikan lisensi, penunjukan tersebut bersifat eksklusif, di mana pembelian oleh pelanggan tidak dapat dilakukan kepada pihak lain atau langsung ke prinsipal, melainkan harus melalui perseroan, dan salah satu keunggulannya berada di situ untuk perseroan. Nah, lalu produk apa saja yang didistribusikan oleh perseroan? Jadi perseroan ini merupakan distributor alat kesehatan. Ada 2 produk utama. Yang pertama ialah dari instrumen. Instrumen merupakan peralatan atau mesin dan analyzer yang digunakan di laboratorium, di mana fungsinya adalah mengolah spesimen atau sampel biologis untuk mengukur dan memeriksa kadar zat atau kandungan tertentu. Lalu yang kedua yang didistribusikan oleh perseroan ialah mengenai consumables dan reagent. Consumables ialah alat-alat medis sekali pakai yang digunakan untuk proses pengobatan atau pemeriksaan kesehatan. Antara lain, alat-alat sampling seperti kertas saring untuk screening lab. Lalu yang kedua yaitu reagent merupakan reaksi kimia yang digunakan dalam suatu uji laboratorium untuk mendeteksi, mengukur, memeriksa, dan menghasilkan zat lain. Jadi ada 2 poin penting. Yang pertama ialah mesin-mesin alat kesehatannya, lalu yang kedua ialah alat-alat medis yang sekali pakai ataupun reaksi kimianya. Dan ini salah satu contohnya untuk ada yang sekali pakai dan juga alat-alatnya. Untuk pemasaran dan distribusinya, di sini ada 13 wilayah yang tersebar di Indonesia. Adapun perseroan melakukan pemasaran dengan menyasar baik pelanggan swasta maupun pemerintahan. Pelanggan swasta perseroan terdiri dari rumah sakit, laboratorium klinik, serta diagnostik center. Untuk pelanggan dari pemerintah antara lain Rumah Sakit Umum Pusat, Rumah Sakit Umum Daerah, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertahanan. Dan ini para pelanggan perseroan, di sini ada yang dari pemerintah dan juga ada dari sektor swastanya. Untuk penjualannya di sini terbesar bukan dari penjualan alat atau mesin kesehatannya, melainkan dari consumables dan reagentnya. Di sini menyumbang 80%, 104 miliar dari total 136 miliar. Sedangkan untuk penjualan sektornya di sini pelanggannya terbesar masih dari swasta sebesar 79 miliar dan dari pemerintahan di sini 56 miliar. Namun positifnya ialah dari sisi pemerintahan di sini tiap tahun meningkat, bahkan 2023 mencapai 56 miliar. Semoga seiring berjalannya waktu juga kerjasama dengan pemerintah akan selalu meningkat sehingga bisa meningkatkan pendapatan perseroan. Berikut ini adalah rekam jejak dan sejarah perseroan, jadi sudah didirikan dari tahun 2014. Dan sampai dengan saat ini perseroan memiliki 68 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas rencana IPO Labs. Jumlah saham yang ditawarkan ada 700 juta lembar saham atau 7 juta lot. Tidak ada waran dan untuk publik 17,7%, harga pemegang saham di harga 20 dan untuk publik megang di harga 100 sampai dengan 105. Untuk arahnya di harga 135 atau naik 35%, lalu apabila di 105 maka arahnya di harga 141 atau naik 34,2%. Untuk ARB-nya apabila di harga 100, ARB 65 atau minus 35%. Apabila di 105, maka ARB-nya di harga 69 atau minus 34,2%. Untuk perolehan dana IPO saham 70 miliar sampai dengan 73 miliar, tidak ada dari waran. Dan untuk ekuitas perseroan 67 miliar, sehingga masih masuk akal untuk dari perolehan dana IPO saham. Untuk building sudah selesai dan masa offeringnya direncanakan pada tanggal 2 Juli sampai dengan 4 Juli. Dan listingnya direncanakan pada tanggal 8 Juli. Dan perseroan akan masuk dalam papan pengembangan. Underwriter-nya ialah Lotus Andalan Sekuritas, dan Lotus Andalan Sekuritas ini dalam IPO berjamaah kali ini membawakan IPO lainnya yaitu Bless. Semoga di kedua IPO tersebut tidak berbarengan gitu ya.
Lalu untuk rencana penggunaan dana hasil IPO, ini keseluruhan dana IPO akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Jadi tidak ada untuk belanja modal, salah satunya untuk ekspansi itu tidak ada. Memang kalau untuk perusahaan distributor itu sulit kita ibaratnya penggunanya itu untuk belanja modal. Jadi mau nggak mau digunakan untuk modal kerja. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa untuk perusahaan distributor itu juga margin profitnya tipis sekali. Nanti kita lihat untuk fundamental laporan keuangannya itu seperti apa di next slide-nya berikutnya. Lalu untuk susunan pemegang saham terbesar di sini dimiliki oleh PT Optel Investama Mulia memegang 72,3%, lalu masyarakat 17,7%. Dan berikut ini adalah susunan pemegang saham perseroan. Lalu untuk lock-up period hanya ada satu yang tidak ada lock-up period, yaitu dari PT Inodia, meskipun memang sangat kecil sekali kepemilikannya dan keseluruhannya selain PT Inodia ini ada lock-up periodnya. Berikut ini adalah susunan dari Dewan Komisaris Perseroan, lalu berikut ini adalah dari Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca perseroan. Untuk total aset di sini tiap tahun mengalami peningkatan, di tahun 2021 sebesar 94 miliar, lalu di 2022 108 miliar, dan per full year 2023 160 miliar. Dari 160 miliar tersebut, kas tarka senilai 3,6 miliar, lalu piutangnya di sini mengalami peningkatan dari 16 miliar jadi 33 miliar, dan persediaannya juga meningkat dari 35 miliar jadi 55 miliar. Untuk aset tidak lancarnya terbesar dari aset tetap di sini mencapai 35,5 miliar rupiah. Untuk dari liabilitas di sini juga adanya peningkatan, hampir peningkatannya itu 100% dari tahun 2022 ke 2023 dari 61 miliar jadi 110 miliar. Dan di 2021 ini sebesar 85 miliar dan ada penurunan memang di tahun 2022 karena sudah tidak adanya lagi pinjaman pihak ketiga, 24 miliar sudah tidak ada, tapi adanya utang bank. Dan di utang bank sendiri di sini untuk jangka pendeknya 18 miliar dan per full year 2023 sebesar 21,3 miliar rupiah. Untuk ekuitasnya di sini terlihat memang adanya lonjakan dari tahun 2021 ke 2022 dari 9,2 miliar jadi 47,4 miliar. Salah satunya karena adanya suntikan modal. Terlihat di sini dari yang tadi 11,4 miliar jadi 46,8 miliar rupiah. Selanjutnya mengenai dari laba rugi, untuk pendapatan perseroan memang masih cenderung belum stabil, masih naik turun. Di tahun 2021 129 miliar, 2022 ini 93,2 miliar, turun. Lalu naik kembali ke tertingginya, melebihi dari tahun 2021. Di tahun 2023 sebesar 136 miliar. Yang sebelumnya sudah saya singgung juga bahwa pendapatan terbesar di sini dari medis sekali pakai dan habis pakai. Ini ada 108 miliar rupiah. Lalu untuk pelanggannya ini terbesar dari PT Usaha Tiga Bersaudara dan Prodia. Dari Usaha Tiga Bersaudara 20 miliar dan dari Prodia 15,7 miliar. Dan untuk laba bersihnya yang sebelumnya juga sudah saya singgung bahwa memang kebanyakan untuk perusahaan distributor itu margin profitnya tipis, kecil sekali. Di tahun 2021 ini dari pendapatan 129 miliar, laba bersihnya hanya 308 juta. Dan per full year 2023 di sini pendapatnya 136 miliar, labanya itu 2,1 miliar saja. Memang masih banyak beban-beban dan biaya-biaya yang ditanggung oleh perseroan, maka dari itu laba perseroan juga tipis. Untuk dividen yang dibagikan ini sayangnya mulai tahun 2027, jadi masih sangat lama karena akan mengambil dari tahun buku di tahun 2026 dan akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 20%. Selanjutnya mengenai arus kas, dari sisi arus kas sayangnya kurang bagus, dari CFO-nya terlihat di sini sepertinya berdarah-darah karena tiap tahun selalu konsisten negatif. Jadi untuk operasionalnya saja bisa dikatakan minus ataupun rugi di sini. Dari 2021 minus 20 miliar, 2022 minus 15 miliar, dan di tahun 2023 ini minus 14 miliar. Dari sisi investasi di sini juga masih aktif untuk membeli aset tetap di sini sampai dengan 19,4 miliar. Dari investasi di sini terlihat ada uang keluar sebesar 21,6 miliar. Sehingga apabila dari cadangan kasnya itu terbatas, di aktivitas pendanaan ini positif. Adanya uang masuk aktif di bagian pendanaan untuk menerima kucuran modal.
untuk bisa membiayai merealisasikan dari kebutuhan operasional dan juga belanja modal perseroan. Terlihat di sini adanya penambahan modal di setor 18,1 miliar, di tahun 2022 di sini mencapai 35 miliar. Jadi disuntik terus perusahaan ini untuk menjalankan operasional dan juga merealisasikan kebutuhan belanja modalnya. Di bagian pendanaan di sini ada uang masuk sebesar 39 miliar. Salah satunya di sini tambahannya adanya pencairan pinjaman bank sebesar 2,7 miliar dan penerimaan dari pihak berealisasi sebesar 18,8 miliar rupiah. Maka dari itu adanya kenaikan bersih kas dan secara kas sebesar 2,7 miliar dan pada awal periode ada 827 juta, maka per akhir periode 2023 ada 3,6 miliar kasnya. Selanjutnya yaitu untuk valuasi. Valuasinya di sini saya ambil di harga 100 dan 105, laporan keuangannya sudah disetahunkan full year. Total saham beredar ada 3,9 miliar lembar saham, pendapatnya 136 miliar, laba bersihnya 2,1 miliar, total asetnya 160 miliar, total liabilitas 110 miliar, ekuitasnya saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO 119 miliar, market cap-nya harga saham dikalikan dengan total saham beredar, maka market cap apabila di harga 100 sebesar 395 miliar. Ini termasuk besar karena ekuitasnya hanya 119 miliar. Apabila di 105 maka market cap-nya 414 miliar. Book value-nya 30, apabila di 105 31, PBVR-nya apabila di 100 3,3 kali dan di 105 ini tidak jauh karena rentan harganya ini tidak lebar gitu ya, hanya 100 dan 105. 105 juga PBVR 3,3 kali. EPS-nya perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, maka didapatkan EPS-nya 0,55 dan PER-nya perbandingan antara harga saham dengan EPS. Berhubung laba bersihnya itu tipis, kecil, maka dari itu EPS-nya juga kecil di sini. Dan EPS kecil, maka PER-nya ini jadinya mahal, naik 180 kali. Sedangkan di 105, 189 kali. Jadi bisa dibilang valuasinya ini mahal, 3,3 kali PBVR dan PER-nya 180 kali. ROE-nya perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Dari ekuitas 119 miliar hanya bisa mendapatkan laba bersih 2,1 miliar. Maka dari itu ROE-nya 1,8%. NPM melihat profit marginnya. Dari pendapatan 136 miliar, laba bersihnya 2,1 miliar. Profit marginnya tipis sekali untuk perusahaan distributor sebesar 1,6%. DER-nya perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Dari ekuitas 119 miliar ada liabilitas 110 miliar, maka DER-nya 92%. Dan apabila di 105, 91%. Next, yaitu untuk underwater. Underwater-nya menurut saya masih bagus, karena underwater Lotus juga ini akan membawakan IPO Blast yang sama-sama dalam waktu dekat ini akan listing gitu ya. Untuk Labs ini akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk Blast di sini masuk dalam papan utama. Kalau berdasarkan secara historikal, Lotus andalan sekuritas untuk papan pengembangan dan utama win rate-nya ialah 100%. Dan itu salah satu positifnya untuk sekuritas yang membawakan Labs ini. Semoga Labs juga di sini ada setidaknya angin segar ketika nanti listing. Semoga hasilnya seperti sebelumnya di sini sampai dengan 1 kali arah, 1 kali arah, 4 kali arah, dan 2 kali arah. Terakhir yaitu kesimpulan mengenai background perusahaan dan rencana IPO. Labs secara bisnis masih belum stabil, bahkan CFO perseroan sayangnya 3 tahun berturut-turut selalu negatif. Dan juga pendapatan serta labanya masih cenderung naik turun dan rasio profitability-nya cenderung tipis. Semoga dengan adanya IPO ini bisa memperkuat fundamental dan juga meningkatkan penjualan perseroan. Labs secara pengguna dana IPO termasuk wajar karena semua dana IPO digunakan untuk modal kerja. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk wajar, yaitu sebanyak 7 juta lot. Namun tidak ada waran sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Disclaimer on. Semua pemegang saham ada lock-up period yang membuat resiko jadi terminimalisir. Labs akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk rencana IPO saya kasih nilai 6,5/10. Untuk laporan keuangan, Labs memiliki laporan keuangan neraca ekuitas yang cukup solid dikarenakan adanya suntikan modal sehingga semakin menguatkan posisi likuiditas neraca perseroan. Sampai dengan saat ini perseroan masih mengandalkan utang bank untuk merealisasikan belanja modal dan modal kerjanya. Namun rasio DER-nya masih bagus di bawah 100%. Namun itu setelah IPO. Apabila dihitung sebelum adanya IPO maka DER-nya di atas 100%.
Dengan adanya penerimaan dana segar IPO sampai 73 miliar, setidaknya bisa makin menguatkan posisi neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, pendapatan dan laba dari tahun 2021 sampai saat ini masih belum stabil dan rasio profitability-nya cenderung kecil. Dengan adanya rencana IPO dan rencana ekspansi dilakukan, diharapkan Labs dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas, operasional Labs sayangnya masih memiliki catatan konsisten negatif untuk CFO dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Oleh karenanya, perseroan masih mengharapkan dari adanya suntikan modal dan juga utang bank untuk merealisasikan operasional perseroan dan juga belanja modalnya. Dengan ada dana tambahan dari IPO sampai 73 miliar, diharapkan Labs dapat semakin menguatkan posisi likuiditasnya dan dapat merealisasikan rencana akan kebutuhan modal kerja dan belanja modalnya agar bisa meningkatkan kinerja perseroan. Untuk ringkasan laporan keuangan, saya kasih nilai 7/10. Untuk valuasi, nah valuasinya di sini mahal untuk PBV sebesar 3,3 kali dan PER-nya juga mahal 180 kali. Terlihat dari market cap-nya Labs tergolong mahal yaitu 395 miliar padahal ekuitas perseroan hanya 119 miliar. Maka dari itu untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 5/10. Untuk underwriter yang positifnya ialah underwriternya. Underwriter Labs ialah PT Lotus Andalan Sekuritas dengan kode broker YJ. Secara historikal, tidak banyak IPO yang dibawakan oleh YJ dari tahun 2022. Akan tetapi, berdasarkan historikal, saham terakhir yang dibawakan khususnya di paparan pengembangan yaitu PV, FGCT, MCAP mampu memberikan hasil yang positif. Baik itu opening maupun closingnya ARA. Semoga dengan adanya catatan positif ini mampu memberikan dampak yang positif dari YJ untuk hasil IPO Labs nanti. Untuk ringkasan underwriter, saya kasih nilai 9,5/10. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini dikarenakan bagusnya underwriter perseroan. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak, bisa follow Instagram kami, grup WA, ataupun Stockbit forum chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, mau ikut IPO Labs ini atau tidak? Silahkan isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi beli, jual, ataupun skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton cerita saham IPO Labs dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan bisa jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan mau ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham IPO berjamaah lainnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.